Dari Transformer Smart FM di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Halo, selamat sore, smart listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Dari Anjungan Pantai Losari, Makassar. Untuk saat ini kita ada di acara Acoustic Swap on the Road, Healthy and Fun. Di mana kegiatan ini, smart listener, ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, dan di sini juga dapat saya informasikan bahwa Anda yang melintas dari arah Metro Tanjung Bunga keluar ke Pantai Losari Makassar, itu sepertinya ada beberapa petugas yang akan mengarahkan Anda untuk masuk ke Anjungan Pantai Losari Makassar ya. Karena dapat saya informasikan juga para petugas saat ini itu melakukan pemeriksaan ya terhadap pengendara, baik itu pengendara roda 2, kemudian juga pengendara roda 4. Dan untuk pemeriksaan yang dilakukan ini, pendengar, itu dilakukan oleh beberapa gabungan petugas ya. Jadi ada Dinas Perhubungan Kota Makassar dan juga ada dari TNI ya. Kita akan mengetahui lebih banyak terkait kegiatan ini, tujuan kegiatan ini apa sih sebenarnya, dan seberapa efektifkah dengan adanya kegiatan Swap on the Road ini untuk menekan mobilitas warga di Kota Makassar ini sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 Kota Makassar. Baik, untuk saat ini kita langsung saja berbincang-bincang bersama kedua narasumber saya yang saat ini sudah hadir di venue langsung dari Anjungan Pantai Losari Makassar. Saat ini saya menyapa dulu, di sini sudah ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Bapak Iman Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat ya. Gimana kabarnya Pak Iman? Alhamdulillah baik. Ini biarpun panas-panas begini, saya bisa melihat ya semangat dari para petugas gabungan yang ada saat ini ya, dari Dinas Perhubungan dan juga dari TNI ya. Ini untuk menekan upaya penyebaran COVID-19 tentunya dengan menggelar Acoustic Swap on the Road yang akan kita bahas ya lebih banyak lagi di sore hari ini. Kemudian di sini juga saya menyapa Bapak Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra, Komandan Kodim 1408 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak. Dan baik, saya langsung saja sebelum saya ke Pak Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra, saya mohon izin dulu Pak, saya ke Pak Iman Hud dulu. Ya, Pak Iman, ini seperti yang dapat saya saksikan ya untuk saat ini ada beberapa gabungan dinas di sini, ada Dinas Perhubungan, kemudian ada juga dari TNI. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak. Kemarin ini ada ya keluarga saya nih yang sempat ya, ini dari luar daerah, kemudian ingin kembali ke daerah asal, itu merasa was-was katanya ada swap on the road. Merasa was-was untuk takut balik ya ke daerah asal. Sebenarnya untuk swap on the road ini apa Pak? Bisa memberikan sedikit gambaran, dan untuk sore hari ini kita juga menggelar acoustic swap on the road di Pantai Losari Kota Makassar. Silakan Pak. Ya, izin Pak Dandim, ya para pendengar setia Smart FM. Ya, oke. Jadi Swap on the Road itu bagian integral dari Makassar Recover. Ini bersinergi dengan COVID Hunter, bersinergi dengan detektor, termasuk dengan isolasi terapung. Ini dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, juga mengurangi mobilitas masyarakat yang berkendara di jalan. Karena mengingat apa yang kita ketahui bersama, karena Makassar ini kategori level 4, kemudian mobilitasnya kategori itu hitam ya. Nah, kami bersama teman-teman TNI Polri, terutama dari Pak Dandim, itu sangat intens. Bahkan ide kami ini kita sampaikan kepada Pak Wali, dan itu sejalan semua bagaimana meningkatkan indeks mobilitas itu semakin turun.
Indeks mobilitas kita sebelum ada kegiatan ini kan dia hanya -8. Setelah ada kegiatan 3 hari berlangsung swab on the road itu, ya alhamdulillah sudah mencapai -22. Artinya apa? Kategori zona hitam itu sudah menurun ke zona orange. Di samping itu juga dengan kegiatan ini bisa mempengaruhi masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan, ada keluarga yang dari daerah merasa was-was. Kenapa? Karena indeks vaksin juga sangat menentukan. Lebih daripada itu, bahwa kegiatan ini adalah testing sekaligus untuk ditindaklanjuti dengan tracing. Kalau di tracing itu ada poin yang dari program poin itu namanya silacak. Itu harus bersinergi dan berkesinambungan. Jadi tujuannya, sekali lagi kami juga mohon maaf kepada seluruh pengendara, mohon maaf jika terganggu. Ini semata-mata keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, sekali lagi juga atas nama Wali Kota menyampaikan kepada semua tim TNI Polri, teman-teman Satpol PP, Dishub dan Dinas Kesehatan, apresiasi daripada Pak Wali Kota. Mudah-mudahan ini bisa menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga kategori PPKM level 4 itu bisa turun dan beberapa sektor-sektor yang terdampak baik ekonomi, terutama ekonomi, itu bisa menuju normal kembali. Itu harapan kami. Saya rasa seperti itu. Ya. Ini merupakan masih rangkaian kegiatan dari PPKM level 4 begitu ya Pak? Ya, seperti Pak itu. Iman, ya. Ya. Nah, kemudian seperti yang informasi yang saya dapatkan Pak, apakah benar ya untuk swab on the road ini itu mulai berlangsung di tanggal 12 Agustus Pak ya? Ya, kita mulai hari Kamis tanggal 12 Agustus itu sudah berjalan sampai hari ini 10 hari. Ya. Dalam pelaksanaan itu kita juga merujuk dari arahan Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Menteri Dalam Negeri untuk agar selalu persuasif. Makanya kita melibatkan teman-teman dari anak band untuk bergabung untuk melakukan sosialisasi, edukasi agar bisa mereka itu menyampaikan secara humanis. Jadi bukan hanya petugas yang bertugas terhibur, tapi yang mau di-swab. Mereka merasa nyaman kalau mendengarkan alunan musik. Jadi tidak stres Pak. Ya, dan yang kedua, mereka juga yang mengisi acara musik ini kan juga yang terdampak COVID. Oh ya. Mereka terdampak COVID ini. Terdampak COVID karena semenjak diberlakukan PPKM itu hampir 1 tahun, itu mereka kehilangan tidak ada pekerjaan mata pencarian. Jadi mereka kita berikan keluasan ruang untuk berpartisipasi, termasuk dari teman-teman media untuk men-spreading, menginformasikan, membroadcast semua perkembangan tentang COVID. Saya rasa seperti itu. Oke, Pak Iman, kalau kita tahu lagi, ini swab on the road ini beberapa titik, titik mana saja Pak Iman? Jadi titiknya itu ada 4 titik. Hari ini dia secara serentak ya, jam 8 pagi serentak sampai selesai di Anjungan Pantai Losari, kemudian di Jalan Sultan Alauddin, kemudian Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di Bumi Permata Sudiang, dan yang terakhir di Arupala dan Malengkeri. Ya, seperti itu. Baik, itu selain beberapa ruas jalan, kemudian ada juga titik perbatasan ya Pak ya? Iya. Jadi ada penyekatan, ada swab on the road, itu sinergitas semua dalam rangka menekan, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, kita masih lanjutkan lagi untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan ya pendengar, kami informasikan juga untuk acara di siang ini kami live ya di 3 radio, yaitu Radio Smart FM, kemudian Suara Salabes, dan juga di Ras FM. Baik, tadi itu ya dari Pak Iman tadi menyampaikan bahwa ini beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menekan penyebaran COVID-19 Kota Makassar. Jadi untuk beberapa tim yang dilibatkan juga dari Dinas Perhubungan, kemudian dari TNI, kemudian ada juga para seniman ya, ini yang terdampak COVID-19. Kemudian Pak Iman, kalau semuanya tadi seperti diinformasikan ya, beberapa penyekatan yang dilakukan. Kalau dilihat dengan adanya swab on the road yang dilakukan dari tanggal 12 Agustus, Pak, seperti apa efektivitas penyekatan yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Makassar? Untuk mengukur efektivitas adalah kita harus melihat korelasi positif. Tolak ukurnya adalah sebelum
kita lakukan swab on the road, kita lihat signifikansinya, jadi korelasi positifnya, apakah variabelnya itu mempengaruhi variabel selanjutnya. Iya. Alhamdulillah 3 hari berjalan, tadi saya sampaikan pemantauan dari pusat itu menunjukkan bahwa signifikan, yang tadinya -8 indeks mobilitas sekarang naik menjadi -22. Artinya apa? Orang semakin berkurang, orang semakin was-was untuk masuk kota Makassar, karena yang di swab juga itu bukan hanya orang dari Makassar, banyak dari luar. Dengan ada penyekatan dan ada swab itu paling tidak mengurangi mobilitas. Ya kita berharap, karena parameternya semakin tinggi mobilitas, maka itu semakin peluang untuk menularkan positif COVID itu lebih tinggi, karena memang kegiatan daripada Makassar Recovery ini kan pada titiknya itu adalah berbasis pada 5M. Apakah misalnya mengurangi mobilitas, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, termasuk di dalamnya dengan medical approach itu, mulai dari testing, tracing, dan treatment. Ya seperti itu. Baik. Dari Pak Iman, saya mohon izin lagi ke Pak Dandim ya. Iya, Pak. Pak, ini dengan adanya swab on the road ya, ini merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan kemudian dari Dinas TNI. Nah, seperti apa nih dari TNI sendiri kesiapan dengan adanya swab on the road ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih juga, salam selalu sehat kepada pendengar setia radio Smart FM, ada Ras FM, kemudian Suara Selebes juga. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat lindungan dan barokah dari Allah SWT. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan di sini kesiapan kita TNI, juga rekan-rekan dari kepolisian. Pastinya kita akan selalu mendukung apa yang menjadi program dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Pak Wali Kota beserta jajarannya. Karena TNI dan kepolisian juga kami mendapat tugas langsung dari pimpinan kami di tingkat pusat untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, ya, gabungan dan terpadu, sama-sama mengentaskan pandemi ini di wilayah kita Kota Makassar. Jadi untuk kegiatan swab ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, kita ada 4 titik, dan untuk kekuatan dari TNI sendiri yang meliputi jajaran Kodim Makassar juga ada perkuatannya, kawan-kawan dari polisi militer dan kawan-kawan juga tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Pelamonia membantu di sini. Kurang lebih sekitar 112 orang, kurang lebihnya ya, 112 atau 115. Kita tersebar dari 4 titik itu, dan kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, pastinya ada Dinas Perhubungan, ada mungkin Satpol PP, ada Nakes juga dari Puskesmas, termasuk juga stakeholder yang lainnya. Bahkan relawan juga dari Ikatan Dokter Indonesia juga tergabung di sini. Dan terobosan baru juga tadi disampaikan oleh Pak Kadisub, kita mengajak kawan-kawan dari akustik, ya, musisi Makassar. Jadi selama setahun lebih kita bergelut dengan pandemi ini, mereka juga kesulitan untuk berkarya, untuk menyampaikan ekspresinya, sehingga dengan wadah ini kita ajak mereka untuk tetap produktif, ya, tetap produktif berkarya, namun juga selalu membiasakan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Itu tadi untuk personil yang diturunkan berapa jumlahnya, Pak? Oke, untuk kegiatan swab on the road ini kita turunkan kurang lebih 112. Namun demikian juga dalam rangka Makassar Recover, ya. PPKM level 4 untuk wilayah Kota Makassar ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Dan dalam rangka melaksanakan PPKM level 4 di Kota Makassar ini, Bapak Wali Kota mempertajam kegiatan itu dengan kegiatan program Makassar Recover. Nah, di situ kita terjunkan juga kurang lebih 415 personil. 415 personil. Iya, 415 personil. Yang merupakan gabungan baik dari jajaran Kodim Makassar itu sendiri, juga tenaga kesehatan dari Pelamonia, dan juga rekan-rekan dari satuan-satuan
yang berada di wilayah Garnisun Makassar. Oke, Pak Dandim, ini dari beberapa hal yang dilakukan ya untuk menekan penyebaran COVID-19, ada PPKM, kemudian dari lanjutan PPKM juga ada swab on the road ini. Apa yang menjadi tantangan di lapangan dari pihak TNI, Pak? Baik, tantangan pastinya mungkin hampir sama dengan kawan-kawan kita dari pemerintah kota, tenaga kesehatan dari Puskesmas, Dinas Perhubungan, juga yang lainnya. Yang pertama sekali Mbak, kalau tahun lalu kita baru menerapkan dulu itu istilahnya PSBB ya. Nah, sekarang ini kita PPKM. Tapi semuanya itu dalam rangka untuk meminimalisir pandemi ini agar secepatnya hilang dari lingkungan kita. Tantangan yang pertama kami ambil contoh, selain kita melaksanakan PPKM ini Mbak, kita juga semuanya sedang gencar-gencarnya melaksanakan vaksinasi. Oh iya. Iya, vaksinasi. Kalau vaksinasi itu sendiri sudah kita laksanakan 2 bulan yang lalu. Saat ini sedang vaksinasi kedua. Saking banyak animonya, insya Allah minggu depan kita sudah buka lagi vaksinasi yang pertama lagi karena banyak yang minta. Tantangannya pertama untuk vaksinasi itu dulu kita mengajak, bahkan kita kalau bisa kita rayu, ayo kita vaksinasi, karena itulah salah satu upaya untuk menciptakan kekebalan herd immunity di kita. Berjalannya waktu, berjalan 2 bulan ini, alhamdulillah masyarakat kita sudah semakin bertambah kesadarannya sehingga dia yang memerlukan vaksinasi itu. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua juga kegiatan dalam rangka Makassar Recover dan PPKM ini juga kita kan melaksanakan kegiatan tracing atau 3T ya, testing, tracing, dan treatment. Testing salah satunya dengan melaksanakan swab ini, nanti juga dilaksanakan PCR oleh Puskesmas yang saat ini sedang gencar, kemudian men-tracing kontak erat, manakala ada ditemukan mungkin salah satu masyarakat yang positif dan mereka di-tracing untuk melihat kontak eratnya siapa saja. Harapan dari ini kita laksanakan treatment. Salah satu treatment ini adalah Pak Wali Kota sudah menginisiasi dengan sangat baik adanya isolasi terapung. Nah, harapan kita itu artinya tadi bukan kita memisahkan keluarga yang positif dengan yang sehat, tapi tadi menjaga yang sehat dan merawat yang sakit. Demikian mungkin Mbak. Baik, dari Pak Dandim saya ke Pak Iman lagi. Pak Iman, ini acoustic swab on the road ya, ini dilaksanakan untuk saat ini. Mungkin secara konsep acara bisa lebih dijelaskan seperti apa Pak? Ya, ini kan persoalan COVID ini kan bukan masalah sederhana. Ini sifatnya kompleks dan semua terdampak. Ibarat kita di lautan, ini ombaknya besar, mau kapal kecil, besar, sama sedang kena. Dan yang terdampak ini kan banyak. Kalau yang sakit jelas berapa yang positif, tapi yang terdampak karena dengan adanya PPKM, adanya pembatasan kegiatan tanda kutip kecuali yang kritikal dan esensial, itu mereka terbatasi untuk mencari dan memperoleh pekerjaan. Nah, jadi poinnya di situ. Jadi kita memberikan kesempatan juga kepada teman-teman kurang lebih 28 para musisi atau anak band itu untuk terlibat, termasuk media, untuk melakukan broadcast atau memerlukan spreading informasi untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Jadi pendekatannya itu lebih humanis, karena karakter masyarakat kita kan segmennya masih berbeda-beda. Jadi tadi yang disampaikan Pak Dandim ya memang kita harus mencoba ya membujuk atau merayu sehingga mereka paham. Ya, karena tidak takut ya. Jadi bahwa COVID ini tanggung jawab kita bersama. Kalau hanya TNI, Polri dan Satpol PP itu yang bekerja itu nggak mungkin. Partisipasi masyarakat bisa menerima dengan baik, menyikapi dengan baik, karena kalau kita tidak vaksin dengan maksimal maka susah kita capai health immunity kan, seperti itu. Kalau kita tidak mengisolasi yang positif, maka kemungkinan dia akan mentransmisi yang lain, sehingga untuk penanganan pemutusan mata rantai itu semakin sulit. Jadi ini langkahnya ini adalah terintegritas, kemudian bersinergitas, sehingga tujuan daripada harapan awal baik himbauan dari Bapak Presiden, Panglima TNI dan Kapolri dan Menteri adalah bagaimana memutus mata rantai. Inilah langkah-langkahnya semua. Sehingga ini kan menggunakan biaya yang tidak sedikit, mengalokasikan anggaran, kemudian petugas yang
berbuat ini kan cukup banyak dan ini sudah cukup lama, hampir 1 tahun. Jadi mungkin tingkat kejenuhan dan kebosanan itu diperlukanlah kesabaran para petugas untuk lebih persuasif dan humanis. Tapi selalu kata kuncinya kita harus juga menegakkan aturan itu dengan tegas, jelas, terukur dan terarah. Karena tidak mungkin kita akan menemukan kepatuhan dan kesadaran tanpa penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu berbanding lurus dengan kepatuhan itu berbanding lurus dengan penegakan hukum, seperti itu. Oke. Ini seperti diinformasikan bahwa kita akan melibatkan para seniman, begitu ya Pak Iman? Ini kapan sebentar? Ya mungkin setelah kita berbicara break langsung on air. Ini langsung gitu ya. Jadi kalau Anda nih smart listener yang sedang mendengarkan siaran kami di siang ini, wah ini trik sekali nih Pak Iman. Kita tetap semangat ya untuk Anda smart listener. Yang pastinya Anda yang siap-siap nih mau mobile ya, melewati dari arah Metro Tanjung Bunga ya, keluar ke arah Pantai Losari, Makassar, itu diarahkan untuk masuk dulu ke Anjungan ya. Jadi melewati beberapa ada tenda di sini saya lihat. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini melewati apa saja nantinya untuk para pengendara di sini. Jadi ini kan konsepnya adalah bagaimana kita melakukan testing. Ini kan mekanisme aja ini. Jadi bagaimana efektivitasnya. Jadi ada memang tenda disiapkan, ini bantuan dari teman-teman TNI, adalah ketika ada orang yang kita secara acak pilih di atas kendaraan, apakah roda 2 atau roda 4 itu, kita meminta untuk menunjukkan KTP, kemudian setelah ditunjukkan KTP, tapi ada dispensasi. Bagi mereka yang sudah vaksin kita biarkan lewat, jadi apresiasi. Jadi mereka akan menyampaikan mungkin kepada khalayak ramai keluarganya bahwa kalau ada kartu vaksin kita tidak perlu di swab. Jadi akhirnya orang berbondong-bondong untuk vaksin, begitu. Nah, logikanya kan seperti itu. Setelah mereka kebetulan yang kita temukan belum bervaksin, makanya kita ambil KTP-nya, kemudian kita berikan pengarahan persuasif untuk melakukan swab antigen, karena swab antigen itu tuh kepentingan mereka juga, sehingga bisa mendeteksi apakah mereka itu negatif atau positif. Itu aja. Jadi makanya dari tim baik nakes dari TNI maupun nakes dari Dinas Kesehatan itu bekerja sama untuk melakukan proses swab, kemudian mencatat, kemudian melaporkan kepada Dinas Kesehatan baik pada tingkat kecamatan tentang kalau ada yang positif. Nah, alhamdulillah memang ya positif rate-nya itu cukup rendah. Jadi paling kalau 100 orang itu 3, jadi 2% dari jumlah yang diswab, karena target kita satu titik itu 100 orang, jadi setiap hari 400, tapi ada yang lebih. Dari sekarang datanya berapa Pak? Yang kalau semua yang terjaring dari kemarin-kemarin begitu Pak? Di beberapa titik. Jadi untuk hari ini kan belum, karena sementara pencatatan. Proses ya. Tapi untuk hari kemarin di hari ke-9 hari Jumat itu 3.804. 3.804 yang di swab, kemudian yang positif itu 77 orang. Jadi kalau yang sudah positif langsung kalau yang positif itu kita catat KTP-nya, kemudian kita laporkan sama lurah dan camat sama puskesmas setempat. Ini kan persoalannya juga yang positif itu tidak mutlak warga Makassar. Nah, itu juga kita laporkan untuk supaya agar segera di tracing, karena swab antigen itu sifatnya bukan konfirmatif. Setelah swab antigen itu positif, kita lacak ke lokasi mereka kontak erat, baru di swab PCR. Karena PCR itulah konfirmatif. Setelah PCR apakah dia OTG atau dia bergejala, maka kita arahkan apakah dengan isolasi terapung atau isolasi yang ada di darat atau isolasi mandiri di rumah. Itu dianalisa oleh teman-teman dari tenaga kesehatan Kota Makassar. Baik, dari Pak Iman, mungkin dari Pak Dandim ingin menambahkan, silakan. Yang sudah disampaikan tadi, jadi intinya begini, kepada warga kita Makassar atau orang dari luar Kota Makassar yang ada tujuan atau kegiatan di Kota Makassar, silakanlah beraktivitas, tetap produktif, namun saat ini kita biasakan untuk protokol kesehatan. Kalau yang lalu kita haruskan untuk taat, patuh protokol kesehatan. Tapi kalau saat ini sudah harus kita biasakan. Karena itu mudah-mudahan menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Jadi kalau kita berkumpul ya
seyogyanya, tidak saling berdekatan, tetap kita jaga jarak. Kemudian juga selalu di tempat-tempat umum kita gunakan masker, artinya kita melindungi diri kita juga melindungi kawan-kawan kita. Kemudian juga kepada masyarakat, ada swab. Ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Ini langsung Justru balik putar arah gitu Pak. Ada juga yang tinggal KTP kemarin Pak, KTP-nya ditinggal. Iya, Tapi iya, sisi Pak. lain juga ada yang sengaja minta di swab karena biar dapat surat keterangan sebagai syarat untuk bepergian keluar kota. Iya dong, terbantu jadinya Pak. Ada itu. Iya. Ya, artinya satu sisi mungkin sebagai warning pada masyarakat jangan banyak-banyak bepergian kalau tidak perlu. Iya. Tapi satu sisi juga adanya swab ini, saya bisa melaksanakan swab di situ sebagai syarat untuk bepergian mungkin ke Iya. luar pulau atau kemana, kan syarat untuk bepergian salah satunya itu Mbak. Jadi saya pikir kalau kita ingin sehat, kita harus tahu kondisi kita diri sendiri. Jadi kalau ada kegiatan swab ini, kalau kita sudah sadar, langsung saja swab. Jadi kita lebih dini untuk mengetahui kondisi saya dalam kondisi baik atau mungkin saat ini sedang bisa jadi OTG gitu. Nah, demikian Oke. Mbak. Dari Pak Iman, silakan Pak. Jadi ya harapan kami bahwa masyarakat menyikapi dengan terbuka bahwa bukan adanya TNI Polri kemudian Satpol PP itu untuk mengganggu kenyamanan ya, tapi ini semata-mata untuk keselamatan. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah kepentingan masyarakat, keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dan kami berharap partisipasi masyarakatlah itu sangat menentukan keberhasilan kita dengan vaksin, kemudian melakukan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, dan yang terakhir ya banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan COVID ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Pak, satu lagi pertanyaan Pak Iman. Ini kan untuk PPKM ya, ini masih berlangsung ya. Kurang lebih sampai tanggal 23 Agustus ya. Iya. Nah, ini Panjang sampai tanggal 2 September baru. kira-kira peluangnya masih diperpanjang atau tidak ya? Kalau hasil Silakan. Fitcon Kalau melihat sore dari ini. kesadaran masyarakat begitu Ya, Pak. jadi kebetulan kami juga siang ini tadi melaksanakan Fitcon Iya. dengan Menteri Perekonomian dan Menteri Marifest. Ada evaluasi gitu Pak, mungkin Iya, ya? jadi untuk Makassar, jadi kita masih dalam pemberlakuan level 4 Mbak. Itu diusulkan mulai dari tanggal 24 Agustus sampai 6 September. Itu diperpanjang lagi Pak? Iya, ini sesuai dengan Fitcon hari ini. Ini untuk wilayah Makassar. Namun demikian juga ada beberapa kelonggaran sesuai dengan arahan dari pimpinan tingkat pusat. Beberapa pusat perbelanjaan mungkin sudah bisa diizinkan buka, tapi dibatasi dengan waktu kalau tidak salah sampai dengan pukul 20.00 termasuk restoran, dengan catatan satu meja cukup 2 orang saja. Satu meja cukup Iya, 2 orang aja. iya. Dan Kalau ini, Pak, sekeluarga perginya Pak? mungkin ada 3 meja kalau keluarga besar gitu ya. Di sini nanti juga lupa saya, selain Makassar Recover, di dalamnya juga ada Satgas Raika Mbak, pengurai kerumunan. Nah di situ nanti sifatnya Satgas ini juga merupakan tim gabungan juga terpadu, ada TNI, Polri. Oh, ikut ada terlibat kawan juga Satpol Pak ya PP, di situ? Satgas Raika di situ. Tujuannya untuk mengingatkan kalau ada kerumunan kita urai, kita ingatkan terus. Nah, demikian juga pada saat mungkin pemberlakuan PPKM level 4 ini, artinya himbauan, aturan itu harus kita sama-sama pahami dan kita laksanakan. Demikian mungkin Pak. Oke, Pak Iman, ini gimana nih Pak peluang untuk kira-kira untuk PPKM-nya kembali diperpanjang atau bagaimana Pak? Ya, ini kan yang mengukur dari pusat, Iya. asesornya itu dari pusat. Makanya untuk menurunkan itu ada beberapa poin tadi, melihat kepatuhan masyarakat, kemudian upaya untuk menekan penyebaran dengan testing, tracing dan treatment, kemudian dengan melakukan demobilitas. Jadi itu semua harus sinergitas. Jadi itulah yang menjadi kategori kenapa Makassar masih kategori level 4 ya, tapi ada diberikan kelonggaran, berarti mudah-mudahan itu menjadi parameter. Jadi poin-poin yang banyak dengan beberapa variabel itulah yang menjadi dasar pemerintah pusat untuk menentukan kategori level itu. Makanya ya sedih juga sih mendengar kalau positivity rate kita kan sebenarnya jauh rendah daripada yang
kota-kota di Pulau Jawa. Tapi mungkin ada beberapa indikator yang mungkin kurang diperbaiki atau mau ditingkatkan sehingga kita masih kategori level 4. Kira-kira, ya ini ya kita harus kira-kira terima. Apa, Pak? Kira-kira apa ya yang saya pikir memang secara komprehensif termasuk dalam rangka tracing karena tingkat masif mobilitas tracing itu masih dianggap mungkin rendah karena masih di bawah 5%. Jadi ada ukurannya begitu? Ada ukurannya, makanya tolak ukur PPKM itu terukur oleh pemerintah pusat menilai. Jadi positivity rate itu sudah tidak menjadi parameter. Kalau positivity rate berarti kalau 5 yang sakit ya 5 yang sakit, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita melakukan tracing untuk menindaklanjuti atau memutus mata rantai. Di antaranya adalah indeks mobilitas, kemudian indeks vaksinasi rate-nya itu diperhitungkan semua, kepatuhan masyarakat. Jadi ini menjadi kesimpulan. Ya makanya, tapi kalau hanya kita saja yang bergerak untuk itu berat karena lebih daripada itu kita butuhkan partisipasi masyarakat adalah kepatuhan dari 5M, kemudian triple T dan lain sebagainya. Jadi kita harus bekerja sama begitu ya, saling bersinergi Pak ya. Ini untuk sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Sepertinya saya lihat ini sudah mulai siap-siap begitu ya. Siap-siap karena sebentar juga para seniman juga dihadirkan ya untuk menghibur kita semua. Jadi untuk kegiatan Swap on the Road ini bukan suatu hal yang menakutkan begitu ya. Jadinya suatu hal yang menyenangkan ya Pak Dandim. Tadi seperti diinformasikan ya, itu sangat terbantu Pak ya. Masih ada yang disampaikan dari Pak Iman dan juga Pak Dandim sebelum kita tuntaskan acara ini? Ya itu kata kuncinya itu ya partisipasi masyarakat lah. Untuk bisa mendukung kami karena kami ini sudah hampir 1 tahun bergumul dengan COVID-19. Sudah jenuh juga sih sebenarnya. Ini kalau saya ngobrol sama Pak Iman itu serasa masih di Satpol PP gitu ya. Ternyata ini sudah beralih di Dinas Perhubungan. Mohon maaf Pak Iman. Baik, dari Pak Dandim masih ada yang disampaikan? Cukup Pak? Ya, saya sampaikan yang pertama mungkin saya menghimbau mengajak kepada warga kita Kota Makassar. Apa yang terjadi dengan kota kita ini pastinya tidak terlepas dari kita. Kalau kita saat ini berjibaku dengan COVID ini, kalau kami satu tangan, outputnya sangat kecil. Susah. Tapi kalau kita bergandengan tangan bersama-sama antar pemerintah daerah, ada unsur TNI, Polri, kemudian unsur-unsur relawan, juga masyarakat, pastinya itu mudah-mudahan tidak akan sulit. Karena apa? Semuanya punya tanggung jawab moral, termasuk kawan media juga, memberikan memberikan berita yang informatif dan membangun. Sehingga saya berpikir semakin banyak kita mendengar berita positif, maka pikiran kita akan positif. Mudah-mudahan imunnya kita akan naik. Jadi kita tidak tertakut-takuti gitu. Betul Pak. Gitu ya. Imun tubuhnya meningkat gitu ya. Ya, artinya kalau istilah Makassar ewako, saat inilah ditunjukkan itu. Ewakonya seperti apa gitu. Iya. Bersama-sama ya melakukan berbagai upaya, jadi bukan dinas terkait saja tapi semua elemen masyarakat ini ikut bersinergi untuk menekan penyebaran COVID-19. Baik, demikian Smart Listeners, sekali lagi terima kasih untuk Pak Iman Hud sudah hadir di sore hari ini, tepatnya di Anjungan Pantai Losari. Pak Iman Hud, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan juga Kolonel Kavaleri Bapak Dwi Irbaya Sandra, Komandan Kodim 1408 Makassar. Terima kasih sekali lagi Pak. Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya, jaga kesehatan Pak ya. Baik, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini, tepatnya di acara Acoustic Swap on the Road Healthy and Fun, langsung dari Transformer Radio Smart FM Makassar di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah menyimak perbincangan kita di sore hari ini dari Radio Suara Selabes, Ras FM, dan juga Radio Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti, sukses untuk Anda.